Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dari regresi logistik. Regresi logistik ini bertujuan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat atau dependen dapat diprediksi dengan variabel bebas atau independen. Beberapa contoh kasus dari penelitian analisis regresi logistik ini, diantaranya ada seorang auditor yang menentukan probabilitas dari sebuah perusahaan yang bangkrut dengan mengambil beberapa data rasio keuangan dan ukuran perusahaan besar maupun kecil. Lalu kasus selanjutnya ada seorang dokter yang menganalisis apakah probabilitas salah seorang pasiennya yang terjangkit penyakit jantung dengan memprediksinya menggunakan kadar kolesterol, tekanan darah, kalori yang dikonsumsi, serta gaya hidup pasiennya. Sehingga asumsi multivariat normal distribusi tidak dapat dipenuhi karena variabel bebas merupakan campuran antara variabel kontinu dan kategori. Sehingga pada kasus yang dua tadi perlu dianalisis dengan regresi logistik karena tidak perlu mensyaratkan asumsi berdistribusi normal pada variabel bebasnya. Regresi logistik ini digunakan apabila asumsi multivariat normal distribusi tidak dapat terpenuhi. Penelitian biasanya memodelkan hubungan antar dua variabel, yaitu variabel X atau independen dan variabel Y atau dependen. Metode yang sering digunakan dalam penelitian seperti ini yaitu regresi linier, bisa berupa regresi sederhana atau berganda. Analisis regresi logistik adalah suatu pendekatan membuat model prediksi seperti halnya regresi linear atau yang biasa disebut dengan istilah Ordinary Least Squares atau OLS regressions. Perbedaannya pada regresi logistik, peneliti memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Skala dikotomi yang dimaksud adalah skala data nominal dengan dua kategori, misalnya besar dan kecil, baik dan buruk, atau berhasil dan gagal. Pada analisis OLS, mewajibkan syarat atau asumsi bahwa error variance atau residual terdistribusi secara normal. Sebaliknya, pada regresi logistik ini tidak mensyaratkan asumsi tersebut, karena pada regresi logistik ini mengikuti distribusi logistik. Syarat yang harus ada dalam regresi logistik, yang dimana ada regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linier antar variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariate normality. Yang ketiga, ada asumsi homokedastisitas, itu tidak diperlukan. Yang keempat, ada variabel bebas, tidak perlu diubah ke dalam bentuk skala interval atau ratio. Yang kelima, variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua kategori. Variabel independen tidak harus memiliki varian sama antar kelompok variabel. Kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar, minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau independennya. Regresi logistik ini dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear log transformasi untuk memprediksi odds ratio. Odds dalam regresi logistik ini sering dinyatakan sebagai probabilitas. Selanjutnya, model persamaan OLS ini adalah Y sama dengan B0 ditambah B1X ditambah E, yang dimana E ini adalah error variance atau residual. Regresi logistik ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu regresi logistik biner, yang dimana digunakan hanya ada dua kemungkinan variabel terikat, misalnya untung dan rugi. Lalu ada regresi logistik multinomial, yang biasanya digunakan ketika pada variabel terikat Y terdapat lebih dari dua kategorisasi. Selanjutnya ada bentuk persamaan dari regresi logistik yang ada di atas. Berdasarkan model persamaan yang ada di atas ini, tentunya akan sangat sulit untuk menginterpretasikan koefisien regresinya. Maka adanya istilah odds ratio atau disingkat EXPB atau OR. EXPB ini adalah eksponen dari koefisien regresi. Besarnya nilai XP ini dapat dicontohkan, misalnya nilai XP pengaruh pelatihan brevet terhadap pemahaman pembelajaran mahasiswa adalah sebesar 2.202,6.
Maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa mengikuti pelatihan brevet lebih menjamin untuk mahasiswa lebih paham perpajakan dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak mengikuti pelatihan brevet. Interpretasi ini diartikan apabila pengkodean kategori pada tiap variabel sebagai berikut. Variabel bebasnya adalah pelatihan brevet, yaitu kode 0 untuk mahasiswa yang tidak mengikuti pelatihan brevet, sedangkan kode 1 untuk yang mengikuti pelatihan brevet. Variabel terikatnya adalah pemahaman perpajakan. Kode 0 untuk mahasiswa yang tidak paham perpajakan, sedangkan kode 1 untuk yang tidak paham perpajakan. Dalam regresi logistik ini dikenal istilah pseudo R-square, yaitu nilai R-square semu yang dimaksud dengan sama atau identik dengan R-square pada OLS. Jika pada OLS menggunakan uji F ANOVA untuk mengukur tingkat signifikansi dan seberapa baik model persamaan yang terbentuk, maka pada regresi logistik ini menggunakan nilai chi-square. Perhitungan nilai chi-square ini berdasarkan perhitungan maksimum likelihood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengujian regresi logistik dengan SPSS. Sebelumnya di sini sudah ada contoh tabel tabulasi hasil angket penelitian. Sebelumnya, untuk mempermudahkan pemindahan data, tabel ini dipindahkan ke Excel untuk jenis kelamin, fakultas, IPK, dan kategori saja. Setelah dipindahkan ke Excel, maka langkah selanjutnya yaitu buka aplikasi SPSS yang sudah terinstall dan memasukkan data yang tadi sudah dipindahkan ke Excel sebanyak 50 sampel ke SPSS. Ada di data view. Kemudian langkah berikutnya yaitu memasukkan data nominal dari variabel bebas ke dalam SPSS. Lalu caranya yaitu klik value pada masing-masing nama. Di sini klik value pada JK dan isikan value dan label sesuai kategori variabelnya. Caranya yaitu klik none. Kemudian nanti muncul value labels. Untuk value diisi 0 dan labelnya diisi perempuan. Kemudian klik add. Kemudian value diisi 1 dan label diisi laki-laki, kemudian klik add dan klik OK. Selanjutnya yaitu mengisi value fakultas dan mengisi value dan label sesuai kategori. Selanjutnya yaitu mengisi value fakultas. Klik value pada fakultas, kemudian value kita isi 0. Untuk labelnya kita isi non-ekonomi, kita klik add, dan untuk value-nya kita klik 1, labelnya klik ekonomi, kita klik add dan OK. Kemudian selanjutnya kita klik value IPK, klik value, kemudian untuk value kita isi 0, labelnya IPK kurang dari 3, kemudian klik add, dan value di sini kita isi 1, labelnya kita isi IPK lebih dari 3, klik add dan OK. Setelah itu kita isi value kategori. Caranya masih sama, yaitu klik none, isi value 0 dan labelnya pemahaman literasi keuangan sangat rendah, kemudian klik add, kemudian value kita isi 1, labelnya kita isi pemahaman literasi keuangan sangat tinggi, klik add dan klik OK. Kemudian setelah tampilan value seperti ini, maka data sudah siap dianalisis. Langkah selanjutnya yaitu pada menu kita klik analis, kemudian kita cari regression, kemudian klik binary logistik. Itu merupakan langkah-langkah analisis. Kemudian setelah itu kita masukkan variabel terikat yaitu kategori ke kotak dependen dan memasukkan semua variabel bebas yaitu jenis kelamin, fakultas, dan IPK ke kotak covariates. Caranya tadi di sini nanti klik kategori dan klik panah ini, kemudian untuk jenis kelamin, fakultas, dan IPK kita blok, kemudian kita klik ini untuk memasukkan ke kotak covariates. Kemudian kita klik save. Selanjutnya akan centang sesuai pada gambar. Setelah dicentang kita klik tombol
option nih, tombol option di bawah save dan klik sesuai gambar juga. Setelah itu klik continue. Setelah tombol continue diklik, maka nanti akan mengeluarkan output hasil dari analisis yang kita masukkan data tadi. Baik, sekian penjelasan pengujian regresi logistik menggunakan SPSS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, oke, baik, kita masuk ke pembahasan output SPSS dari regresi logistik. Nah, tabel output yang pertama yaitu case processing summary. Yang ini. Nah, dari hasil output di atas, dari tabel di atas, yaitu output case processing summary, menjelaskan bahwa seluruh kasus atau case ternyata teramati semua sebanyak 50 sampel. Jadi, jumlah sampel dari tes ini yaitu 50 sampel. Artinya tidak ada sampel yang missing atau hilang di sini, karena total sampelnya 50, di sini pun ada 50. Terus tabel yang berikut yaitu dependent variable encoding output case processing summary. Nah, pada hasil output di tabel ini menjelaskan bahwa hasil proses input data yang digunakan pada variabel terikat atau variabel dependent yaitu pemahaman terhadap literasi keuangan sangat rendah. Internal value-nya 0 dan pemahaman terhadap literasi keuangan sangat tinggi, yaitu internal value-nya di angka 1. Tabel yang berikut yaitu tabel beginning block. Ini ya, di sini itu di SPSS di ini. Nah, dari nilai tabel di atas ya, nilai min 2 log likelihood adalah sebesar 65,342 yang akan nilai ini nanti dibandingkan dengan nilai chi-square yang pada taraf signifikasinya itu 0,05 dengan DF sebesar N kurang 1. Jadi nilai total sampelnya 50 dikurang 1 jadi 49 ya. Nah, berdasarkan nilai di chi-square 49 ini dan taraf signifikasi 0,5 didapat atau diperoleh nilai 66,339. Sebentar, tabel signifikasi ini ya. Ini 49. Oke. 49 di 0,5 ini 66,339. Nah, jadi nilai ya dari tabel chi-square tadi diperoleh nilai 66,39. Jadi nilai 2 min 2 log likelihood itu kurang dari chi-square. Artinya nilai 65 nilai min 2 log likelihood ini yang sebesar 65,342 itu kurang dari nilai chi-square yang sebesar 66,339. Tabel yang berikut yaitu tabel variable in the equation. Ini ya. Sebelum variabel X dimasukin dalam model, mendapatkan nilai koefisien beta sebesar 0,575 dengan notch ratio sebesar 1,778 dan nilai uji Wald sebesar 0,51. Berikut yaitu blok 1 metode enter. Di iteration history ya. Kriteria pengujian dari iteration history ini
Yang pertama itu adalah nilai min 2 log likelihood jika kurang dari chi-square tabel, maka berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukin variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Kemudian kriteria yang kedua adalah nilai min 2 log likelihood lebih besar dari chi-square tabel, berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukin variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Nah, cara mencari chi-square tabel yaitu DF sama dengan N kurang K kurang 1. Jadi nilai DF ini dikurang N itu nilai jumlah sampel, K ini adalah total variabel bebas dikurang 1. Jadi nilai sampelnya 10 dikurang variabel bebasnya 3 dikurang 1 sama 46. Didapat nilai chi-square tabelnya itu didapat 62,830. Nah, nilai min 2 log likelihood itu lebih besar dari chi-square table. Jadi nilai min 2 log likelihood sebesar 65,342 itu lebih besar dari nilai chi-square table yaitu 62,830. Yang tabel yang berikut yaitu omnibus test of model coefficients. Nah, berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansi model sebesar 0,011. Karena nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap pemahaman literasi keuangan, atau minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh. Jadi variabel bebas ini berpengaruh terhadap pemahaman literasi keuangan. Tabel yang berikut yaitu model summary. Nilai Nagelgerke R² sebesar 0,273, maka berkesimpulan sumbangan pengaruh variabel dependen secara bersama-sama atau simultan sebesar 27,3%. Ya, bahasa summary ini. Nah, sekarang model Hosmer and Lemso test. Dikatakan baik. Jadi tes Hosmer and Lemso ini dikatakan baik jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Kita lihat nilai signifikansi dari Hosmer dan Lemso test ini sebesar 0,645. Maka berkesimpulan tidak ada perbedaan signifikasi antara variabel. Karena ia lebih besar ya, nilai baik signifikansi lebih besar, jadi nilainya lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan signifikan antara variabel. Yang kedua adalah variable inequation. Di sini dikatakan bahwa tolak hipotesis 0 jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kita lihat nilai signifikansi dari setiap variabel di sini yaitu JK itu 0,905, fakultas itu 0,003 dan IPK itu 0,415. Nah, nilai signifikansi variabel fakultas sebesar 0,03. Ini ya. Berarti dia nilainya kurang dari 0,05. Maka hal ini tentunya hipotesis 0 ditolak ya. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara fakultas terhadap pemahaman literasi keuangan dengan nilai koefisien pengaruhnya sebesar min 2,082. Nah, variabel bebas lainnya nilai signifikansi variabel jenis kelamin. Ini jenis kelamin itu 0,905 dan IPK 0,15 itu lebih besar dari 0,05. Maka HO-nya diterima. Tentu hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jenis kelamin dan IPK terhadap pemahaman literasi keuangan. Pemahaman terhadap literasi keuangan. Nah, berdasarkan hasil di atas ya, berdasarkan hasilnya ini, nilai signifikasinya
diketahui bahwa terdapat satu variabel bebas yang signifikan berpengaruh terhadap pemahaman terhadap literasi keuangan. Karena variabel tersebut memiliki nilai signifikansi ya, yang lebih kecil dari 0,5 yang ini tadi. Jadi harusnya 0,05 ya. Lebih kecil dari 5%. Nilai value tersebut adalah fakultas 0,03. Jadi itu saja, terima kasih.